Berikutnya nomor 5. Apakah teori kuantum itu memang ada di dunia nyata? Sudah kan? Sudah kan Buya membahas kuantum pada saat Ayandi nanya ya? Nomor 6. Dalam ilmu matematika, apakah ada hitungan yang sampai sekarang belum terpecahkan? Ada. Buya ambil nih contoh yang mudah ya, mudah. Coba Buya gini, mudah kali. 10 dibagi 2 berapa? 5 kan? 10 dibagi 2 berapa? 5. Karena 5 kali 2 10. Paham? Nah, terus yang lain. Misal 12 dibagi 3 4. Karena 4 kali 3 12. Sudah selesai ya? Paham? Contoh lain. 0 dibagi 5 0. Karena 0 kali 5 0. Berarti kan? Dan contoh lain. 0 dibagi 15 0. Karena 0 kali 15 0. Sampai di sana paham? Nah, sekarang pertanyaan gue ya, yang ketiga. Ini yang jadi masalah. Profesor, doktor, apapun nggak bisa memecahkan sampai ini. Hanya Allah yang tahu tentang jawabannya. Biar kasih contoh nih ya, yang mudah. 8 dibagi 0 0 0 kali 0 enggak ada 8 bagi 0 8 kali 0 0 bukan 8. Paham? So 0 dibagi 0 dibagi 7 0 apakah 0 kali 7 0 0 dibagi 7 7 dibagi 0 maksud Buya. 7 dibagi 0 7 kali 0 0 bukan 7. Sampai sekarang dalam ilmu matematik ya, bilangan yang dibagi 0 tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Coba Bapak jawaban. So, kita ngambil misalkan 100 dibagi 0. Berapa 100 dibagi 0? 100. Apakah 100 kali 0 100? Oh, 0 bukan 100. Makanya para profesor matematika pun kalau ada suatu bilangan dibagi dengan 0, sudah itu nggak bisa dipecah. Nah, makanya kalau santri nanya di sini, sampai sekarang belum dalam ilmu matematika apakah ada hitungan yang sampai sekarang belum terhitung? Suatu bilangan kalau dibagi 0, nah, maka ada para profesor matematika bilang itu tak terhingga katanya. Jawabannya tak terhingga, pakai tanda begitu. Berarti itu sudah pasrah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Itulah maha besarnya Allah. Sebetulnya di bidang-bidang yang lain juga ada. Kalian pernah nggak mendengar anomali air? Anomali air itu pada saat berapa derajat? Ini anomali air ini berbicara tentang bingungnya orang-orang fisika. Fisikawan tuh bingung dengan anomali air pada saat 4 derajat. Selain 4 derajat bisa diotak-atik sesuai dengan kebutuhan. Pas 4 derajat air itu mengambil keputusannya sendiri, nggak bisa ada rumusnya. Itu disebut anomali air di dalam ilmu fisika pada saat air pada saat 4 derajat. Ya. Apalagi kita berbicara tentang ilmu kimia. Sampai sejauh mana sih elektron bisa dipecahkan lebih dikit lagi? Dulu kan molekul yang paling kecil. Kemudian diganti oleh Einstein itu. Ternyata bukan molekul dan atom yang paling kecil. Ya alhamdulillah. Kehebatan Einstein itu luar biasa. Atom terbagi-bagi lagi, ada proton, ada elektron, ada neutron. Nah, terus kata Einstein bilang begini, ini sudah final.
Gak mungkin yang tiga ini bisa ada yang lebih kecil lagi. Beliau sudah agak sepuh, kemudian ngedeng gini kan di bantalnya itu, dan di labnya itu ada yang gerak-gerak itu di botol elektron, Dia sudah pasrah. Oh ternyata elektron itu dibagi-bagi lagi, kira-kira begitu. Yang tahu yang paling kecil unsur itu yang disebut zarah dalam Al-Quran, wallahu a'lam. Ilmu kimia pun para profesor kimia sudah pasrah. Sampai sejauh mana sih kecilnya zarah itu, unsur yang paling kecil yang membentuk tubuh kita ataupun tubuh makhluk-makhluk yang lain. Udahlah kita kembalikan kepada. Apalagi di dalam ilmu yang lain ya, yang disebut misalnya ilmu psikologi. Oh banyak keanehan-keanehan tentang orang yang penyakit jiwa itu. Ada suatu penyakit jiwa yang menurut teori gini obatnya, ternyata nggak sembuh-sembuh. Kembali kepada psikologi bilang gitu. Jadi ujung-ujungnya kita menyampaikan kalimat Allahu Akbar. Allah. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang besar, kita ini nggak bisa, Pak. Sindrek. Tinggal lihat tuh. Sindrek kan ini Jibril kata. Celin. Ya, jadi berkenaan dengan ilmu yang kita punya, makanya makin berilmu seseorang ya, makin tunduk. Ilmu padi namanya. Ada istilah kita sudah paham betul. Air beriak tanda tak dalam ya. Air beriak tanda tak dalam. Ya. Orang. Kemudian ada lagi yang peribahasa yang lain. Apa itu? Bukan air beriak, orang yang menggambarkan ketinggian ilmu. Air tenang menghanyutkan. Air tenang gitu ya. Dikepuk ya, jadi mantiasa. Air tenang menghanyutkan. Jadi kita harus hati-hati kalau ada ya di sungai atau di kolam, tenang airnya itu, berarti dia dalam. Ya, air balongnya itu atau begitu ya santri.